Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali sahabat pendengar yang baik dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah informasi atau nasihat yang baik bagi kita semua, puji Tuhan. Di dalam 1 Tawari, pasal yang keempat, kita akan baca ayat 1-10. Tapi dalam kesempatan ini hanya satu ayat yang saya baca. Berkata begini, ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sukar. Apalagi zaman sekarang ini, goncangan terjadi di segala bidang kehidupan. Melihat keadaan sedemikian buruknya, tak bisa dipungkiri orang menjadi frustasi. Ya. Tidak sedikit orang Kristen merasa pesimis dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Apakah kasih dan kuasa Tuhan sudah berubah? Apakah Tuhan lalai dan terlelap sehingga ia tidak lagi memperdulikan pergumulan yang dialami umatnya? Nah, saudara-saudara, di masa-masa sukar ini justru Tuhan sedang menggenapi dan memenuhi setiap janji firman-Nya agar anak-anaknya hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia yang tak berpengharapan ini. Percayalah, Tuhan tak pernah lalai menggenapi janji-janjinya bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Alkitab menyatakan bahwa Yabes adalah keturunan Yehuda dari cabang lain, alias tidak masuk perhitungan. Bahkan nama Yabes pun memiliki makna negatif. Ya, makna negatifnya adalah sakit, membawa kemalangan dan kesusahan. Namun sekalipun memiliki latar belakang hidup yang buruk, yang sepertinya tak punya masa depan, hal itu tak membuatnya minder. Mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Ini justru menjadi cambuk baginya untuk berjuang dan hidup mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ia sangat percaya bahwa jika Tuhan turun tangan, pemulihan pasti dinyatakan. Karena itu ia berdoa, ya, dalam ayat 10 dalam 1 Tawari pasal yang ketiga, kita baca dalam pasal 3 ayat 10, dia berkata apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Nah, saudara-saudara, doa yang dipanjatkan Yabes kepada Tuhan adalah doa sederhana, tetapi bermuatan iman yang dahsyat dan luar biasa. Itulah doa yang sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan bertindak. Permohonan doa Yabes ini bukan bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk puaknya, garis kesukuan.
Dengan kata lain, Yabes berdoa supaya ia diberkati dan menjadi berkat, sehingga melalui hidupnya yang dipulihkan ini nama Tuhan semakin dimasyurkan dan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan kita seburuk apapun itu. Jadi percayalah bahwa janji Tuhan adalah merupakan janji yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau Yabes mempunyai latar belakang yang tidak baik, tidak bagus, tetapi tidak membuat dia minder, tidak membuat dia mempersalahkan keadaan, tidak membuat dia mempersalahkan situasi, tetapi justru menjadi cambuk bagi dirinya. Dia ingin lihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya, maka dia berusaha semaksimal mungkin. Dia tidak main-main, dia tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri kepadanya. Satu hal yang ada dalam hidupnya Yabes, dia ingin supaya dia jadi berkat dan diberkati dan menjadi berkat. Itu sebabnya begitu sederhana sekali dia berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sederhana, tapi saudara-saudara, doa yang sederhana, doa yang tulus, doa yang penuh penyerahan, doa yang bermuatkan iman yang dahsyat dan luar biasa adalah menggerakkan hati Tuhan untuk turun tangan dan memulihkan keadaannya. Saudara-saudara, kondisimu apakah seperti Yabes? Sepertinya saudara-saudara memiliki latar belakang yang tidak baik. Tetapi ingat, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Maka karena engkau berharga di hadapan Tuhan, maka perhatian Tuhan sedang tertuju kepadamu. Saudara-saudara, mari responi Tuhan itu dengan baik, sehingga engkau akan melihat mujizat Allah. Janji Tuhan itu akan nyata dan terjadi dalam hidup kita semua. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua. Amin.